Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini kita akan coba untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan sisi pedagogik dalam mobile learning. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya sampaikan beberapa skenario pembelajaran terkait dengan blended learning. Artinya adalah tentunya mobile learning ini akan diposisikan sebagai sarana untuk menghandle sisi pembelajaran secara online di dalam blended learning. Nah, sempat saya desainkan sebenarnya di dalam RPS itu kita akan mencoba untuk mendiskusikan computer assisted instruction. Nah, hanya saja saya pikir ini sudah computer assisted instruction sudah menjadi terminologi umum dan kalian pun bisa menelusuri beberapa dokumen terkait dengan CAI karena sudah cukup familiar. Secara umum CAI itu dikembangkan sejak tahun 1980-an sebenarnya. Jadi kajian dasarnya itu cukup sangat luar biasa panjangnya sampai hari ini masih tetap digunakan. Nah, saya ingin mengalihkan kajian mobile learning ini untuk lebih menekankan pada pedagogical framework, terutama kalau misalkan dikaitkan dengan mobile learning. Karena ini adalah kajian yang bersifatnya kekhususan gitu. Karena kan kalau kalian ingat obrolan diskusi kita pertama, bahwasannya mobile learning itu menjadi bagian dari distance learning. Nah, distance learning nanti itu ada terbagi dua, satunya e-learning dan satunya mobile learning. Nah, obrolannya akan tetap sama dan ini menjadi salah satu poin yang menghandle keduanya, baik itu mobile learning ataupun distance learning. Nah, ini saya ambil dari riset yang dilakukan oleh Yeon Jung Park dari Virginia University. Nanti kalian bisa baca detail artikel yang kemudian sempat dia unggah. Tapi ini menarik, kalau menurut saya dikaitkan dengan kajian kita yang berhubungan dengan sisi pedagogik dalam aspek mobile learning. Nah, secara umum pedagogik framework dalam mobile learning itu dikembangkan dari sebuah konsep yang kemudian kita menyebutnya sebagai transactional distance theory. Secara arti kata, kalau misalkan kalian perhatikan, ada obrolan, ada istilah terminologi yang itu mengarah pada transaksional. Jadi kalau transaksional itu kayak kita sedang melakukan jual beli, ada sesuatu yang diberikan dan ada sesuatu yang harus diambil. Nah, keduanya itu ya disebut sebagai transaksi begitu. Kemudian ada distance. Distance itu kan bicara tentang jarak. Ya teori-teori. Berarti ini membicarakan tentang teori yang berkenaan dengan jarak transaksi begitu. Kenapa kok ini kemudian dikembangkan dalam pedagogical framework dalam mobile learning ya? Karena sejatinya proses pembelajaran itu adalah suatu proses transaksi. Kita selaku guru itu memberikan sebuah materi dan siswa berusaha untuk merekam konsep teori yang kita ajarkan melalui media pembelajaran itu untuk kemudian menjadi suatu konsepsi dalam alam pikiran mereka. Oleh karena itu, kajian yang berhubungan dengan transactional distance theory ini menjadi hal yang cukup krusial kalau menurut saya ketika kemudian kita ingin membicarakan tentang mobile learning gitu. Nah, secara umum transactional distance theory ini secara definisi ini dikatakan dia tidak hanya, jadi distance learning itu kan tidak hanya geografi sebenarnya. Jadi apa perbedaan geografi gitu. Saya di sini dan kalian di sana begitu ceritanya. Tapi dia juga bicara tentang ada dampak terhadap pedagogical konsep. Pembelajaran yang difasilitasi oleh suatu teknologi di mana kemudian antara guru dan siswanya tidak bisa bertemu, tentunya akan berbeda dengan pembelajaran yang kita bisa saling bertatap muka, bisa saling berinteraksi secara langsung. Nah, itu makna dari transactional distance theory. Artinya ada dampak yang tidak hanya bicara tentang jarak, tapi aspek pedagogiknya itu juga perlu diperhatikan begitu. Yang itu terekam di dalam teknologi yang kalian kembangkan. Nah, transaction distance theory itu juga dikatakan sebagai perluasan dari
psychological separation between learner and the instruction. Artinya adalah ini adalah perluasan aspek psikologi antara siswa dan instruktur. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kita hubungan diskusi, pola interaksi antara siswa dan guru itu difasilitasi oleh keberadaan teknologi. Sehingga ini merupakan perluasan extent of psychological separation katanya. Perluasan dari sisi psikologinya. Bagaimana kemudian sisi psikologi yang itu harusnya bisa diperankan oleh guru dalam menyampaikan satu materi, itu sekarang sebagian diantaranya itu tergantikan oleh adanya teknologi. Nah, bagaimana cara kita menghandle itu? Kan itu jadi pertanyaan besar dan itu harus kalian pikirkan ketika mendesain sebuah mobile learning begitu. Sehingga secara umum transaction distance theory ini itu membicarakan tentang 3 hal. Yang pertama adalah struktur program. Struktur program ini akan bicara tentang masalah kurikulum dan kawan-kawannya begitu. Bagaimana kemudian kalian mendesain alur pematerian begitu ceritanya. Dari masing-masing alur pematerian itu nanti apakah kemudian setiap materi itu mengandung sebuah pendekatan tertentu. Nah, itu nanti akan di follow up gitu. Itu harus dipikirkan. Artinya struktur program itu kalau di dalam kalian lihat diagram yang kemudian saya tampilkan itu yang berwarna merah. Jadi transaction design theory itu dipengaruhi oleh struktur programnya, kurikulumnya. Kasarnya seperti itu. Yang kedua itu bicara tentang dialog that the teacher and learner exchange. Jadi proses dialog, diskusi yang terjadi antara guru dan siswa. Ada yang kemudian sifatnya sinkronis, ada yang asinkronis. Bagaimana kemudian mobile learning yang kita kembangkan itu memfasilitasi diskusi yang bersifat sinkronis? Mungkinkah gitu? Atau kita melakukan setting secara keseluruhan teknologi yang kita kembangkan itu hanya memfasilitasi kegiatan yang bersifat asinkron? Itu dialog gitu. Tentunya dampaknya akan berbeda ya. Dan yang ketiga itu adalah apa yang kemudian disebut sebagai learner autonomy. Jadi fasilitas yang kemudian itu diberikan kepada siswa untuk mengelolanya secara otonomi. Jadi dia memiliki kebebasan untuk mengelola itu gitu. Kan sebenarnya kalau secara konseptual itu skenario pembelajaran secara distance learning itu bisa dihandle dengan 2 cara. Yang pertama ada yang disebut sebagai teacher led. Artinya guru yang menentukan alurnya akan seperti apa dan bagaimana. Kan kalau yang tadi program struktur itu struktur programnya. Artinya secara kurikulumnya. Tapi apakah nanti itu siswa yang pilih akan belajar yang mana dulu atau guru yang menentukan? Nah, kalau guru yang menentukan itu dikatakan sebagai teacher led. Nanti kalau misalkan siswa yang menentukan itu ya seringkali disebut sebagai ya self led gitu. Jadi kita yang menentukan, siswa yang menentukan alurnya akan seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi kalian tampilkan, kalau diatur oleh siswa itu kalian tampilkan seluruh materinya, nanti kemudian siswa yang pilih, oh hari ini saya mau belajar ini dulu deh gitu. Oh ternyata nggak bisa, kalau saya harus ngerjain yang ini saya harus belajar materi sebelumnya. Nah dia nanti balik lagi, tapi polanya mungkin saja acak tergantung kecenderungan siswa. Mungkin ada beberapa materi yang dia pikir dia sudah cukup menguasai, dia nggak perlu belajar itu lagi. Tapi dia langsung lompat ke tahap yang berikutnya, misalkan dari 10, dia 1, 2, 3 sudah belajar, dia langsung ke 4 nggak jadi masalah begitu. Tapi ternyata ketika di 4 dia mentok ada beberapa konsep yang mungkin perlu dia pelajari ulang, dia boleh balik lagi. Tapi ketika teacher led, nggak bisa. Dia harus belajar dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai learner autonomy, dan itu perlu juga dipastikan untuk tersedia di dalam mobile learning yang nantinya akan kalian kembangkan. Begitu ya. Nah, secara umum, ini adalah suatu ilustrasi terkait dengan apa yang kemudian disebut sebagai transactional distance theory. Jadi kalau kalian perhatikan, ada sumbu itu yang bicara tentang dialog. Kemudian ada sumbu yang itu bicara tentang masalah struktur, dan tentunya itu bicara juga tentang capacity for individualization.
Artinya adalah struktur ini itu akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dari masing-masing individu yang mengikuti program yang kalian kembangkan di dalam satu mobile learning. Nanti semakin ke atas ke perpotongan garis itu lebih begitu. Nanti makin ke bawah makin kurang begitu. Begitu juga dengan yang struktur makin ke kiri dia relatif makin kurang, tapi semakin ke atas dia makin lebih. Nanti kebalikannya, kalau strukturnya rendah maka kapasitasnya kan jadi lebih ya. Sedikit yang diajarkan, sementara siswa punya kapasitas yang lebih besar toh tentunya. Nah, kebalikannya semakin banyak yang nanti harus dia pelajari di ujung kanan itu, maka otomatis akan semakin sedikit daya tampung kapasitas siswa karena dia harus memproses ilmu yang sebelumnya sudah dia pelajari. Nah, otonominya itu bicara tentang seberapa besar jangkauan siswa untuk bisa menghandle secara keseluruhannya. Jadi kalau kalian lihat di garis yang putus-putus itu disebut sebagai transactional distance. Garis temu antara otonomi siswa dengan sesuatu yang harusnya dia pelajari dalam struktur. Semakin banyak, semakin bagus gitu ceritanya. Jadi transactional distance itu ya bicara tentang jarak komunikasi antara siswa dan guru. Semakin sedikit transactional distance-nya, ya dia pastinya akan semakin berdampak juga pada bagaimana cara kalian mendesain mobile learning-nya. Kalian meminimalisir diskusi antara siswa dan guru, proses komunikasi, dialog lah ya begitu ya ceritanya ya. Maka otomatis ya akan semakin memperbesar jarak ya kalau meminimalisir dialog. Memfasilitasi dialog ya jaraknya pencapaian otonomi siswa dalam belajar juga akan semakin kecil berarti kalau misalkan begitu. Nah, dari sini setidaknya ada 3 elemen kan berarti ya. Ketika kita bicara tentang transaksional distance theory ya. Tadi sudah disebutkan di awal ada struktur, ada dialog, ada learner autonomy. Nah, kita coba lihat bagian per bagiannya. Jadi, secara unit of analysis ya struktur itu bicara tentang kurikulum dari distance learning program. Apa kurikulumnya? Materi apa saja yang ingin kalian bagi dalam konteks pembelajaran. Maka kalian perlu desain itu. Kemudian nanti dialog itu bicara tentang proses komunikasi antara guru dan siswa. Sementara learner autonomy itu adalah learner rule. Jadinya siswa bisa ngapain aja tuh. Siswa bisa ngapain aja di dalam struktur kurikulum, di dalam program mobile learning yang kalian desain. Nanti secara umum definisinya ya tadi seperti yang sudah sampaikan di awal kan ya, struktur itu bicara tentang a measure of an educational program, responsiveness to learner individual need or preference. Jadi ini sebenarnya struktur itu bicara tentang ukuran dari suatu program pendidikan yang dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Jadi ukurannya apa begitu? Jadi kalau kalian misalkan belajar mobile learning, ini sempat kita sampaikan dengan Pak Erlangga juga di awal, takaran mobile learning ini kita ingin tinjau ini kalian tidak hanya punya pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana mengembangkan teknologinya, tapi juga punya pemahaman yang cukup terkait aspek pedagogiknya kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung mobile learning. Karena mobile learning itu bicara tentang 2 hal, ada learning-nya dan ada mobile-nya begitu. Nah, demikian juga kalau kalian belajar yang lain, algoritma dan pemrograman, itu sudah ada takaran yang cukup gitu ukurannya. Kita tidak akan bebankan kalian dengan sesuatu yang melebihi batas jatahnya gitu. Karena nanti harus berbagi. Kalau kalian lanjut S2, maka mungkin akan belajar algoritma dan pemrograman, tapi boleh jadi tidak dalam konteks yang sama dengan yang kalian pelajari pada waktu di S1. Demikian juga dengan dialog, didefinisikan sebagai action of word and other symbol between instructor and learner. Jadi itu bicara tentang pertukaran kata gitu ya. Ya kan kalau ngobrol-ngobrol gini kan terjadi pertukaran kata ya, antara pertukaran kata atau simbol-simbol lain antara guru dan siswa yang terjadi setelah
sebuah pembelajaran itu didesain dan itu digunakan for improve understanding and knowledge construction, dan itu digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan juga konstruksi pengetahuan dia. Jadi dialog itu digunakan untuk itu, bukan hanya sekedar say hello saja begitu seperti obrolan di WhatsApp gitu. Nah, sementara learner autonomy itu didefinisikan sebagai learner degree of freedom and self management ability. Jadi tingkat kebebasan dan manajemen diri yang itu diberikan kepada siswa untuk bisa mencapai tujuannya, melakukan proses, bahkan melakukan evaluasi dalam proses pembelajarannya. Karena nanti pada akhirnya sepenuhnya akan diserahkan ke siswa. Bahkan kalaupun dia harus berhenti, maka ya harusnya ada report gitu. Sudah sampai tahap mana dia. Kira-kira begitu gambarannya, secara definisi. Fokusnya, nanti ini bicara tentang rigidly and flexibility struktur. Ada struktur program yang sangat rigid. Jadi, ya tadi yang saya katakan, setiap tahapannya itu perlu diikuti. Jadi tidak bisa tidak. Untuk mendapatkan satu skill, satu kemampuan, satu pengetahuan, setiap tahapnya harus diikuti. Tapi ada juga yang fleksibel. Ya nanti kira-kira ada paketnya, misalkan begitu ya. Paket satu ini untuk apa nih, mencapai apa, dan dia boleh ikut boleh enggak, fleksibel programnya. Nanti kalau dari sisi dialog ya ada yang sifatnya extend dan ada nature of dialog. Kalau extend itu berarti itu adalah perluasan dari sesuatu yang boleh jadi secara materi itu sudah kalian sajikan di dalam mobile learning kalian. Oh ternyata tidak hanya memberikan fasilitas berupa konseptual, kalian menyediakan slot untuk diskusi. Jadi setelah kasarnya, skenario-nya setelah mereka belajar dengan menggunakan aplikasi, nah kalian menyediakan slot untuk ada diskusi, nanti ditetapkan jadwalnya kapan nih, tatap maya gitu ceritanya ya, atau kalaupun tidak tatap maya terjadi pertemuan secara offline di ruang nyata begitu. Itu dialog. Atau learner autonomy itu fokus utamanya adalah dimension and range of autonomy. Seberapa luaskah kalian memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa ya mengelola pembelajarannya. Bayang ya, mudah-mudahan ini menjadi kerangka acuan. Jadi tidaklah sesederhana mendefinisikan, oh saya mau buat mobile learning, saya mau pakai problem based learning, sudah selesai. Oh nggak cukup ternyata. Masih banyak hal-hal yang kemudian itu perlu dihandle dibandingkan hanya sekedar menetapkan metode atau model pembelajaran seperti apa yang tepat gitu. Tapi kalian harus pikirkan itu. Gitu ya. Nanti pertanyaan yang berhubungan dengan aspek struktur itu how rigid or flexible is the distance learning program. Ini nyambung dengan yang fokus tadi. Jadi seberapa rigid dan fleksibelkah kita menyusun kerangka struktur programnya gitu. Kemudian ketika dialog, how many tips and what quality of communication do the instructor and student generate. Jadi berapa banyak tipe dan komunikasi yang berkualitas yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa yang bisa dihandle oleh mobile learning yang kemudian kita kembangkan. Itu ketika bicara tentang proses dialog. Termasuk di dalamnya kalau learner autonomy adalah how much and what kind of autonomy does the program give to learner. Jadi berapa banyak autonomi yang kemudian diberikan oleh program kepada siswa. Oh nggak ada, siswa cuma daftar aja. Ya, siswa cuma ngikutin kan berarti kalau begitu. Tapi siswa nanti memungkinkan untuk melakukan eksplorasi mandiri, misalkan di dalamnya dikembangkan sebuah laboratorium digital, begitu misalkan ya. Sehingga nanti tidak hanya mempelajari aspek konten, tapi dia juga punya pengalaman secara keterampilan. Atau kalian bahkan memberikan kesempatan pada siswa, ini lagi tren nih, penelitian berbasis dengan gaya belajar. Siswa yang pilih, dia akan belajar dengan cara seperti apa, karena sajiannya akan berbeda. Itu juga masuk dalam kategori learner autonomy. Nanti ya konstruksinya ketika bicara tentang struktur ya ini bicara tentang sekuensnya gitu.
alurnya kira-kira seperti apa, kontennya kayak gimana, temanya apa, objektif, outcome, teaching, and assessment strategi. Itu terkait dengan struktur. Sementara kalau dialog, itu bicara tentang direct. Direct itu tadi saya dalam istilah kita itu bicara tentang sinkronus. Indirect itu berarti asinkronus gitu. Aktif and passive speech. Ini aktif atau pasif gitu. Ini aktif pasif tuh kayak kalau kita mau belanja online, begitu kita kasih pertanyaan langsung direspon walaupun di setnya itu by system. Kan sudah banyak ya kalian mengidentifikasi pertanyaan siswa terkait dengan konten yang diajarkan itu berdasarkan pada FAQ-nya. Jadi pertanyaan yang sering diajukan begitu. Kita bisa tanamkan itu masuk ke dalam mobile learning kita. Sehingga kalau pertanyaan sama, ya langsung dijawab oleh sistem. Kecuali kalau dia merasa tidak cukup puas dan ingin mengajukan untuk diskusi secara langsung. Oh, itu bisa. Jadi polanya memang hampir mirip dengan apa namanya beberapa situs komersial ya. Kalau kalian nanti beberapa misalkan kalau pembelian tiket Lion Air itu sudah tidak dilayani apa diskusi langsung. Tapi setahu saya kalau pengalaman kemarin yang menjawab kita itu adalah sistemnya. Oh, bukan Lion Air, tapi Air Asia. Air Asia. Itu sistem yang menjawab. Mungkin pusing dia karena ada banyak permintaan yang tidak bisa langsung dikelola, maka biar kita selaku pelanggan itu ngobrolnya sama komputer begitu ceritanya. Tapi tidak bisa demikian untuk proses pembelajaran karena berhubungan dengan konstruksi pengetahuan tadi ya. Jadi setidaknya kalian perlu untuk menetapkan jumlah pertanyaan yang sering muncul dan mempersiapkan jawabannya, dan juga kalian perlu menyediakan slot untuk bisa memberikan penjelasan secara langsung harusnya, karena ini berhubungan dengan konstruksi pengetahuan. Begitu juga nanti learning autonomy ini dikaitkan dengan goals, execution, and evaluation. Kira-kira seperti apa dan bagaimana. Nah, dari sini, ini degree or range. Ini saya tambahkan dari poin yang memang ada di kajian. Yang pertama ya, apa sih yang disebut dengan sequence itu? Katanya begitu, sequence itu adalah from tightly controlled to loosely controlled. Jadi dari kontrol terhadap struktur itu yang bersifat ketat begitu kasarnya sampai yang diberikan keluasan gitu. Kan loosely itu kan berarti ketat ya. Tightly itu ya silahkan aja kalian yang tentuin mau belajar apa begitu ceritanya. Konten dari predeterminant to postdeterminant. Jadi dari yang diberikan konseptualnya di awal begitu, baru kemudian nanti latihan di akhir, atau yang kalian diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan terlebih dahulu. Artinya di fase awal itu mungkin yang dilakukan skenario-nya adalah ya kalian melakukan percobaan, eksperimentasi, sehingga membuat dugaan terhadap suatu konsep tertentu, di akhir nanti baru di closing dengan konsep yang sebenarnya. Itu predeterminant atau postdeterminant. Nanti yang ketiga itu ada yang disebut sebagai from rigidly set to flexible to changeable. Jadi dari yang sangat tadi ya rigid itu ya sampai dengan fleksibel, changeable. Jadi memungkinkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhannya. Ini agak berbeda dengan yang pertama. Kalau yang di sini itu berkaitan dengan programnya mungkin sangat mungkin untuk changeable. Artinya adalah sesuai dengan kebutuhan. Oh, kalian sedang belajar A gitu. Tapi ternyata tema yang kalian inginkan itu lebih mengarah pada hal-hal yang berhubungan tentang konten tertentu. Jadi struktur programnya sama, tapi kalian menghendaki ada penambahan situasi yang lebih spesifik sesuai dengan bidang kalian. Misalkan kalian ngajar menciptakan mengembangkan mobile learning untuk perusahaan dengan mobile learning untuk pembelajaran, nah, strukturnya mungkin sama, tapi konten yang masuk ke dalam muatannya itu pasti berbeda. Kenapa berbeda? Yang belajar berangkat dari perusahaan, mereka sudah punya modal pengalaman. Sementara yang dari pembelajaran, itu mereka belum punya modal pengalaman. Sehingga menghandle kontennya juga pastinya harusnya berbeda skenario-nya.
Demikian juga ketika bicara tentang dialog, bicara tentang quantity, jadi dari yang sangat sering sampai yang kemudian dibatasi. Sering itu berarti selesai satu bab gitu ada dialog. Tapi kalau jarang-jarang berarti ya mereka diberikan keleluasaan untuk mengakses konten secara digital, tapi kemudian dibatasi tingkat quantity-nya. Atau dari quality-nya, from deep to superficial interaction, dari yang diskusi yang mendalam tentang suatu konsep, atau hanya diskusi permukaan aja, ya say hello biasa. Dari faktual, ini information share, to reflective dialog, knowledge sharing. Jadi kalau ada kasus tertentu, ya mau nggak mau ada diskusi kan ya. Diskusi itu bisa saja hanya yang ngobrol tentang fakta-fakta lapangan atau sampai pada penggalian sebuah konsep tertentu berdasarkan pada latar belakang pengajarnya dan juga siswanya. Jadi dalam konteks ini maka reflective dialog, knowledge sharing itu memerlukan pengalaman berarti. Jadi nggak bisa hanya sekedar ya pengetahuan hasil membaca. Karena kita harus memuaskan rasa ingin tahu siswa kalau posisi kita sebagai guru. Nanti sama halnya ketika bicara tentang learner autonomy ini from AAA to NNN gitu. Kalau A itu artinya adalah autonomi diberikan sepenuhnya, sementara kalau N itu non otonomi, tidak ada diberikan kebebasan sama sekali. Nanti kombinasinya kalau misalkan AAN berarti dia diberikan otonomi dalam melakukan penetapan tujuannya apa dan melakukan eksekusinya. Ini external certification program. Ini hampir sama dengan ketika kalian mengikuti program MBKM. Kalian dikasih kebebasan, kan milih daftar yang mana nggak diarahkan kan. Kalian cuman dikasih informasi, oh ini ada MBKM, begitu ceritanya. Kalian yang pilih, kalian mau magang di mana, begitu. Dan tujuan kalian kan pasti ada di situ. Kenapa kalian ingin magang, gitu. Atau studi independen, begitu. Itu sesuatu hal yang berada di luar kontrol kita, prodi gitu. Kita hanya memberikan informasi. Nah, itu yang disebut dengan otonomi di dalam penetapan tujuan. Begitu juga dengan yang lain. ANA itu otonomi dalam setting goals dan kemudian dievaluasi. Kalau yang tadi dieksekusi terserah. Nah, kalau dievaluasi berarti kalian tetap harus program yang kalian ikuti itu harus dipastikan memenuhi kebutuhan pembelajaran yang ditetapkan oleh program. Prodi misalkan begitu ya. Dievaluasi ketercapaiannya. Itu ANA. Atau ANN, autonomy only in setting goals. Hanya diberikan kebebasan dalam menetapkan tujuan, tapi program yang kalian ikuti itu ditetapkan. Bayang ya, nanti sampai dengan yang di bawah, NAA. Jadi autonomy in execution and evaluation, tapi tujuannya ditetapkan. Nah, gitu. Jadi nanti ini ada beberapa komponen kan, ada goals, kemudian ada eksekusinya, kegiatannya, dan kemudian ada evaluasinya. Jadi A pertama itu untuk goals, A keduanya itu karakter kedua, karakter pertama untuk goals-nya A atau N tadi, karakter kedua itu untuk eksekusinya, karakter ketiga itu untuk proses evaluasinya. Sehingga kalau misalkan NNN itu udah kalian nggak bisa milih, terima satu paket yang sudah ditetapkan oleh program. Nah, kira-kira nanti skenario-nya seperti apa dan bagaimana. Gitu ya. Sehingga nanti dari sini itu muncullah setidaknya akan muncul 4 tipe. 4 tipe skenario pembelajaran berbasis mobile. Jadi ini adalah sebuah kuadran. Walaupun secara tampilannya seolah kayak belah ketupat ya, karena saya membuat gambarnya itu berbentuk belah ketupat, tidak dalam bentuk kotak gitu ya ceritanya. Jadi ada tipe 1. Jadi kalau kalian perhatikan, lihat yang memberikan pengaruhnya itu adalah transactional distance, kemudian individualize atau socialize. Kalau individualize itu berarti ya tingkat otonominya terbatas, begitu kan ya. Tapi kalau sosial, otonominya mungkin melibatkan sisi dialog dan kawan-kawan. Jadi yang paling atas itu
itu high transactional distance, kita istilahkan dengan TD, transactional distance. Di bawah itu low transactional distance. Kemudian di sisi sebelah kiri itu individualized activity, sisi sebelah kanan itu socialized activity. Nah, titik yang di tengah itulah yang kemudian dimediasi oleh mobile device-nya. Jadi kalaulah ini dibuat dalam diagram 3 dimensi, maka ini akan berbentuk seperti halnya prisma. Bayang ya, positioning-nya gitu. Nanti maka tipe pertama itu adalah high transactional distance and socialized mobile learning activity. Ya bayangannya kalau sudah high transactional distance berarti ini cakep nih, apa transactional distance-nya tinggi begitu ceritanya yang bisa dihandle, dan socialized mobile learning activity. Artinya proses dialognya pasti akan lebih banyak melibatkan siswa dan guru. Atau tipe yang kedua, high transactional distance and individualized mobile learning activity. Transaksinya tinggi, tapi sifatnya individu. Kalau yang pertama, transaksionalnya tinggi, sosial. Dia lebih banyak diskusi. Kalau yang kedua, transaksionalistannya tinggi, dan itu dialami oleh siswa dari pembelajaran secara individual dia. Atau yang ketiga, low transactional distance, tapi socialize. Low distance-nya, tapi banyak dialog. Atau yang keempat itu, low transactional distance dan individualize. Nah, kalian bagaimana Pak cara membedakannya, Pak? Ini sebenarnya tergantung kalian, setting pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan, tapi itu akan sangat mempengaruhi, itu akan sangat dipengaruhi oleh siapa siswa yang akan kalian kenakan pemanfaatan teknologinya. Jadi boleh jadi bercampur tuh. Bercampur. Kita perlu banyak dialog. Kenapa? Ya karena mungkin sulit untuk mempelajari sesuatu konten secara digital gitu. Misalkan perbanyak dialog nih siswanya belum ngerti apa-apa, anggaplah kalian menyiapkan mobile learning itu untuk anak kelas 1 SMK untuk materi algoritma dan pemrograman, sementara di SMP dia nggak punya dasar sama sekali. Bagaimana mungkin kita mengembangkan sebuah konsep mobile learning tentang algoritma pemrograman pada mereka yang nggak pernah belajar sama sekali? Maka boleh jadi perlu ada dialognya. Nah, berarti itu nggak bisa dengan individualize harusnya ya. Tapi ya sisi socialize-nya di mana diskusi antara guru dan siswa itu difasilitasi. Kalau oh ini udah cukup bagus nih, ini hanya sekedar pengayaan begitu. Nah, nanti nyambungnya ke socialize. Nah, kira-kira begitu. Di pertemuan pekan depan nanti kita akan coba diskusikan karakteristik detail dari masing-masing tipe ini. Jadi sampai pada akhir pertemuan ini, informasi ini yang bisa saya bagi mudah-mudahan menjadi mampu memicu rasa penasaran kalian ya, mudah-mudahan. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba akan bahas high transactional distance tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 dan seterusnya kira-kira seperti apa dan bagaimana. Nah, penugasan secara non tertulisnya, jadi ini penugasan ide lah lebih tepatnya. Saya berharap kalian nanti bisa coret-coret gitu ide kalian. Kalian perlu membuat desain itu. Kurikulumnya seperti apa, kemudian proses dialognya kayak gimana, dan learner autonominya kayak gimana. Otonomi siswanya seperti apa. Tertulis aja. Ya nanti detail penugasannya itu yang boleh jadi ini akan menjadi tugas pengganti UTS begitu ya. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-6 gitu ceritanya ya. Sebagai tugas pengganti UTS itu akan berhubungan sekali dengan pedagogical framework yang hari ini kita diskusikan. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih karena tetap bisa menyaksikan, memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa menjalani proses belajar ini sampai dengan kalian mendapatkan buah dari pembelajaran itu. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.